Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Donghu Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sampuluan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba bahas ya tentang hal-hal menarik di minggu ini. Dan ini berkaitan dengan Donghua Battle to the Heaven tentunya, dimana di minggu kemarin telah diupdate episode ke-67. Dan bahasan tentang episode 67 ini cukup memanas karena memang di sini ada beberapa hal menarik ya. Dan banyak teman-teman yang men-tag admin tulis di kolom komentar tentang pendapat admin mengenai episode ke-67 ini berkaitan dengan apakah Xiao akan benar-benar dihilangkan atau memang akan ditampilkan di episode Battle to the Heaven selanjutnya. Oke, tentu saja bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, kalian bisa tetap dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa tulis komentar kalian di kolom bawah ya. Agar admin baru bikin bahasan kembali karena ini bahasan cukup menarik. Yuk kita mulai bahasan setelah bumper berikut. Oke, pada episode Battle to the Heaven yang baru diupdate hari Minggu kemarin, Xiaoyan dan istrinya akhirnya bisa kembali ke suku ular ya. Dan untuk bertemu orang tua dari Medusa, dalam artian di sini adalah tetua dari suku ular. Dimana admin sudah lama mengikuti episode tersebut dan menantikan episode ini agar menjadi klarifikasi dari episode sebelumnya tentang bab Fallen Hot Flame, di mana Xiaoyan dan Medusa terjebak di menara ya. Dan tentu saja ini akan menjawab pertanyaan yang sudah lama teman-teman netizen nantikan tentang jawaban dari apakah Medusa benar-benar hamil oleh Xiaoyan atau tidak. Apakah Xiao akan lahir atau tidak di Battle to the Heaven adaptasi Donghua atau animasi ini. Dan admin juga menyimak ini agar melihat pencapaian sempurna dari Xiaoyan dan Medusa. Apakah benar Medusa akan menjadi pasangan dari Xiaoyan juga, ataukah pihak animasi hanya akan mengadaptasi Xiaoyan sebagai seorang hero yang mendapatkan satu protagonis wanita saja atau satu pasangan saja dalam adaptasinya ini. Oke, dan berapa banyak teman-teman yang menantikan kelahiran dari Xiao dan apakah plot pendatang akan menjadi lebih menarik atau malah lebih, tentu saja lebih mengecewakan bagi para fans khususnya yang sudah mengetahui novelnya ya. Karena dalam karya aslinya, konten yang disiarkan pada bulan April sebelum Nian Fan sebagian besar dimodifikasi ya, khususnya pertemuan antara Xiaoyan dengan Medusa di menara api pembakaran. Dan oleh karena itu plot baru ini menimbulkan banyak diskusi di internet ya, bahkan sebelum ditayangkan. Sebagian besar mereka berspekulasi bahwa tim produksi saat ini, yaitu bukan tim produksi sebelumnya, sebelum Nian Fan ya, itu memang berbeda dari segi sutradara dan mungkin timnya sama tapi sutradaranya yang berbeda ya. Dimana di Nian Fan ini banyak sekali hal-hal yang dipotong atau memang dihilangkan atau dirubah plotnya ya. Dan kemungkinan besar plotnya juga kedepannya akan ada adaptasi lain yang akan dirubah. Bahkan sebelumnya ada banyak sekali isu, terutama isu beredar ketika bab Fallen Hot Flame, di mana Medusa dan Xiaoyan di menara tersebut dihilangkan. Ada beberapa selentingan yang menyebutkan bahwa Xiao pun sebagai anak dari Xiaoyan Medusa kemungkinan akan dihilangkan. Tapi tentu saja ini ditepis secara langsung oleh Weibo resminya. Kita bisa lihat di postingan Weibo resmi ini, kita bisa cek di mana ya. Oke, kita lihat ke bawahnya. Nah, di sini. Ini adalah postingan dari Weibo resminya, di mana mereka meyakinkan bahwa Xiao tidak akan dihilangkan. Ini Weibo resmi, jadi kita tentu saja akan mempercayai ini karena ini pihak ofisial yang mengatakan. Meski bukan reproduksi yang sempurna jika dilihat dari Nian Fan ini, tapi untungnya adegan peran kuncinya belum sepenuhnya runtuh, karena sampai episode saat ini kita bisa lihat bahwa Xiaoyan tidak hanya memiliki bagian yang mendominasi dan sangat protektif terhadap istrinya ini, yaitu Medusa dalam artian sini, tapi juga menunjukkan kepedulian yang tidak biasa terhadap ratu. Namun memang perubahan desain plot ini banyak sekali yang tidak menerima ya, sebagian besar dari fans novelnya, karena ya siapa sangka bahwa kehamilan akan dirubah menjadi suatu berita kematian ya, atau berita yang sangat membahayakan, dimana kehamilan Medusa malah akan menjadi bom waktu bagi Medusa kalau tidak diobati secara segera ya. Kemarin dikatakan bahwa di
plot kemarin, para tetua mengatakan bahwa setelah memeriksa Medusa, yaitu saat Medusa kembali lagi ke suku ular karena sekian lama dia berkelana bersama Xiaoyan, dan mereka menemukan ada dua bentuk energi di dalam tubuh Medusa, dimana sebelumnya kita bisa lihat di versi novelnya. Jika kalian pengen tahu ya, di versi novelnya ini para tetua mengatakan bahwa para tetua membaptis atau memeriksa tubuh Xiaoyan dan ada tanda lemah kehidupan yang berasal dari perutnya Medusa ya. Dan di sini dikatakan bahwa tentu saja mereka memprediksi bahwa itu adalah kehamilan dari Ratu Medusa, dan ketika menyadari ini Medusa menjadi sangat marah dan bahkan ingin membunuh Xiaoyan ya. Dan diselidiki di sini juga mereka langsung ingat pada plot seperti ini. Tadinya admin merasa bahwa di seri animasinya pun akan diadakan flashback seperti ini, tapi sampai akhir episode tidak ada flashback sama sekali dari kejadian Fahrenheit Flame kemarin, karena memang ya plot yang kita harapkan sudah dihapuskan ya. Dan di seri animasi novel dan di seri komiknya pun memang tidak ada adegan seperti itu di mana Xiaoyan dan Medusa melakukan hubungan intim, tapi sebagai balasannya ialah di mana Xiaoyan melindungi Medusa dari serangan Fahrenheit Flame, di mana api Fahrenheit Flame juga memasuki tubuh Medusa pada saat itu. Ya, di versi novelnya pun tidak ada. Di sini dilihatkan di novel Medusa buru-buru ingin membunuh Xiaoyan tapi dihalangi oleh para tetua. Ini dari novelnya ya. Namun memang di sini di seri komiknya Xiaoyan juga tidak merasa bahwa Medusa benar-benar hamil karena dia sadar betul dia tidak melakukan sesuatu yang salah dengan tubuh Medusa. Namun di sini Xiaoyan sudah berkata bahwa itu adalah Xiao Chai. Ya, Xiao Chai adalah ular piton kecil yang kita tahu ya dulu ya. Nah, ini ular kecil yang dulu suka menemani Xiaoyan. Dan jika kalian lihat setelah kejadian ini, tentu saja ketika mereka berdua menyadari bahwa itu adalah Xiao Chai, maka Xiaoyan tidak ragu untuk membuatkan pil untuk mempertahankan janin Xiao Chai ini. Jadi di seri komiknya benar-benar Medusa dan Xiaoyan sadar betul kalau Medusa sedang hamil. Tapi berlainan dengan seri animasinya kemarin di mana Xiaoyan dan Medusa tidak di episode tersebut tidak ada kata hamil sedikit pun ya. Jadi dibandingkan dengan tidak melihara Ratu Medusa dan bayi Xiao Xiao di plot berikutnya, pengaturan resmi sementara menggunakan badan energi yang merujuk kepada kemungkinan besar bahwa api Fahrenheit adalah kemungkinan besar bahwa energi Fahrenheit yang masuk ke dalam tubuh Medusa tidak bisa dikeluarkan secara paksa. Jadi tetap bertahan di dalam tubuh Medusa dan bertarung melawan ular piton kecil yang memang belum bercampur dengan karena belum tercampur seutuhnya dengan tubuh Medusa. Tapi sebagai pahlawan wanita sejati yang tentu saja sudah dipatenkan sebagai salah satu istri dari Xiaoyan, tidak peduli dari aspek manapun, tidak mungkin bagi pejabat resminya untuk menghilangkan peran Medusa di sini. Jadi kita harus yakin bahwa skenario selanjutnya bahwa Xiaoyan pasti akan menikahi Medusa. Ya, baik di sini Xiao Chai lahir sebagai anak kandung ataupun anak baptis nanti ke depannya ya. Karena di seri animasi selanjutnya di mana Xiaoyan akan bertemu dengan Xiao Chai, kita lihat di komik chapter berapa ya? Chapter 302 ya. Dan plot selanjutnya ketika Xiao Chai diperlihatkan ialah ketika Xiaoyan koma di Zhongzhou setelah menyelamatkan gurunya dari siksaan Hall of Soul ya. Dan di sini akan diperlihatkan kembali bahwa Medusa sudah melahirkan Xiao Xiao. Di sini diperlihatkan bahwa Medusa mungkin sedang memikirkan Xiaoyan. Dan di sini Xiao Xiao pun hadir memanggil Medusa ya. Ini adalah tampilan Xiao Xiao dari seri komiknya atau manhwanya ya. Dan memang diperlihatkan Xiao Xiao bisa berjalan di udara katanya di seri komiknya ini. Ya. Ini adalah tampilan Xiao Xiao di seri komiknya. Di sini Xiaoyan memang tidak akan langsung bertemu dengan Xiao Xiao, tapi adalah plot di mana Xiao Xiao ditampilkan dalam novelnya maupun dalam komiknya.
Lalu kapan Xiaoyan akan bertemu dengan Xiao Xiao? Tidak lain adalah nanti di komik chapter ke-360, di mana Xiaoyan kembali setelah menjadi Daozun dan menyelamatkan Kekaisaran Jiama kembali dari gempuran musuh yang ingin menghancurkan Jiama. Di sini bisa dijelaskan bahwa Xiaoyan bersikeras untuk menjelaskan bahwa Xiao Xiao bukanlah anak dari Xiaoyan. Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiao Xiao adalah Xiao Cai Pinto, yaitu ular piton penelan langit 7 warna yang terlahir kembali. Dan Medusa bersikeras bahwa Xiao Cai adalah reinkarnasi atau kloningan dari tubuh Medusa, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan Xiaoyan sama sekali. Ya, meskipun di sini keluarganya tidak ada yang percaya, tapi ya di sini kita lihat di seri komiknya Xiao Xiao tentu saja tidak menerima bahwa Xiaoyan bukanlah ayahnya, ya. Lalu bagaimana plot ini akan berkembang? Kan bagi pecinta novel selanjutnya, ketika Xiaoyan menjadi seorang Daodi, Xiao Xiao akan mendapatkan kekuatan menjadi Daoseng juga, karena mendapatkan kekuatan darah dari Xiaoyan juga. Lalu dari manakah Xiaoyan atau Xiao Xiao? Lalu dari manakah Xiao Xiao mendapatkan garis darah Xiaoyan? Nah, inilah yang menjadi plot utama di episode kemarin, di mana para penatua kemarin mengatakan bahwa Xiaoyan harus membuat pil, ya, dimana pil ini adalah pil tingkat 7, dan pil tingkat 7 ini adalah pil yang akan disempurnakan Xiaoyan adalah pil tulang darah jiwa surga, dimana pil ini adalah pil tingkat 7 yang sebelumnya di versi komiknya ataupun di versi novelnya, pil ini digunakan untuk membantu bayi yang belum lahir dan menjam kekuatan murni untuk membuka jalan, bahkan melebarkan beberapa pembuluh darahnya agar si tubuh bayi ini menjadi kuat meskipun masih dalam kandungan ibu mereka. Artinya akan menjadi lebih kuat tentunya ketika dilahirkannya. Nah, meskipun formula ini sangat berharga, kekuatan obat pil ini memang berlebihan, jadi tidak bisa dikonsumsi oleh bayi biasa. Jadi dimana kekuatan pil ini hanya bisa ditanggung oleh seorang bayi yang dari garis keturunan yang kuat, yaitu bayi dari ras monster tentu saja bisa menanggung kekuatan bayi ini. Jadi tidak bisa semua ibu hamil menelan pil ini dan dilahirkan menjadi Daozong, ya, tapi hanya beberapa kasus khususnya dari keturunan Medusa ini, karena mempunyai kekuatan tubuh yang lebih kuat dibandingkan kultivator lainnya. Nah, ini adalah formula tingkat 7 yang tentu saja akan sangat repot, dimana pil tingkat 7 ini akan menarik petir, ya, akan menarik petir yang disebut sebagai petir pil, dan harus benar-benar alchemis yang kuat yang bisa menyempurnakan pil ini, karena harus menahan siksaan dari petir api ini. Kalau kalian ingin tonton, kita bisa lihat di seri komik. Jadi animasi versi komiknya sudah pernah ditayangkan di, kalau kalian bisa lihat di Vita Animation Group. Di sini ada dimana Xiaoyan nantinya akan menyempurnakan pil tingkat 7 ini, yaitu ketika dia nantinya kembali ke Akademi Jianan, ya. Ini akan terjadi ketika Xiaoyan sudah menjadi Dao Huang bintang 6, dan nantinya Xiaoyan akan menyempurnakan pil tersebut ketika dia sudah berada di Akademi Jianan lagi dan sudah mendapatkan Fallenhood kedua dan bertemu dengan Yao Tianhuo, yaitu seorang kultivator yang sudah mati di bawah Jiama, dan akan mengikuti Xiaoyan dan menjadi bodyguard Xiaoyan menggantikan Yalao nantinya, ya. Oke, ini adalah saat-saat dimana Xiaoyan menyempurnakan pil tingkat 7 untuk Medusa. Di seri komiknya nanti kita bisa lihat, dan dia sebetulnya akan bertarung melawan Han Feng juga sebelum dia memerlukan, jadi mungkin masih ada plot lama. Oke, nah ini dia. Jadi kita lihat persyaratan untuk membuat pil tingkat 7 ini. Kalau kalian bisa lihat, kemarin disempurnakan bahwa bahan-bahan obatnya itu adalah ada sekitar 77 bahan utama, ya, dan bahan utamanya itu sekitar ada 4, yaitu Ganoderma darah naga, ya, lalu buah roh tulang, tanaman anggur hijau, dan esensi dari binatang ajaib peringkat 7. Ya, ini yang paling susah adalah esensi dari binatang ajaib tingkat 7. Ini tidak diceritakan kemarin di episode ke 67 kemarin, yang jelas diceritakan oleh penatuanya bahwa Xiaoyan harus memberikan garis keturunan alchemis ke dalam pil tersebut, ya. Nah, ini akan menjawab kenapa Xiao Xiao mempunyai darah keluarga Xiao atau darah dari Xiaoyan dan menjadi ayah dari Xiaoyan.
dan menjadi anak dari Xiaoyan. Jadi karena Xiao Xiao ini mendapatkan sebuah pil, yaitu pil tulang darah jiwa surga ini, dan di dalamnya sudah ada darah keturunan dari Xiaoyan, dan ini nantinya akan dicerna dan masuk ke dalam janin ular piton kecil Xiao Chai. Jadi nantinya Xiao Chai mendapatkan darah Xiaoyan, keturunan dari garis klan Xiao ini, dari pil ini ya. Dimana sebetulnya dari persyaratan awal di novel tidak ada di sini diharuskan seorang alchemist memberikan kekuatan garis darahnya kepada bayi tersebut. Tapi ini ditambahkan di seri animasinya kemarin ya, di plot ceritanya. Yang dijelaskan hanyalah adalah esensi dari binatang ajaib peringkat 7 atau lebih tinggi. Dalam novel atau buku komiknya, esensi darah ini dari binatang ajaib tingkat 7. Kalau kalian belum masih lupa apa binatang ajaib peringkat 7 itu kekuatannya apa sih, di sini admin bukakan langsung. Binatang ajaib dalam Battle to the Heaven mempunyai tingkatannya masing-masing ya, dan di sini peringkat 1, 2, 3, 4 itu sudah ada kekuatan kultivatornya, dan peringkat 7 ini adalah setara dengan Daozong ya, setara dengan Daozong. Jadi binatang yang setara dengan Daozong ini harus diambil esensi darahnya atau darah utamanya. Lalu darah siapa nanti akan didapatkan oleh Xiaoyan untuk menyempurnakan pil ini? Nah, dalam seri novelnya diceritakan bahwa esensi darahnya ini adalah dari iblis ponik langit ya, dimana iblis ponik langit ini adalah musuh bebuyutan dari ras naga kuno yang merupakan klannya Xian. Jadi nantinya ya diceritakan di sini ketika Xiaoyan memurnikan pilnya, maka akan sedikit merepotkan. Karena apa? Karena akan ada perlawanan dari pil tersebut. Ini diceritakan di animasinya ketika Xiaoyan memasukkan darah ponik ini, si pilnya tidak stabil dan cenderung akan meledak. Ya, ini adalah gambaran dari iblis ponik langit. Gambaran dari iblis ponik langit, dan ini adalah musuh bebuyutan dari keluarga Jian, dan ini hanya bisa dikalahkan oleh darah dari keluarga Jian. Jadi diceritanya nanti Jian akan muncul dan memberikan esensi darahnya untuk melawan darah ponik iblis langit ini. Nah, Jian datang di sini dan memberikan esensi darahnya ya. Setelah Xian memberikan esensi darah ini, tentunya si pil ini akan terbentuk ya. Dan Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil tersebut. Dan setelah pil tersebut dimurnikan, akan ada fenomena alam di mana petir pil ini akan keluar ya. Dan ini akan memaksa Xiaoyan untuk menerima petir tersebut. Nah, itulah teman-teman beberapa gambaran di mana ya scene kemarin diceritakan bahwa Xiaoyan harus menyempurnakan pil untuk menyelamatkan Medusa dari ledakan. Tentu saja ini sangat jauh berbeda dengan plot yang seharusnya ada baik di novel maupun komiknya. Nah, nanti di episode ke-360 Xiaoyan akan bertemu dengan Xiao Xiao dan diterangkan bahwa Xiao Xiao bukanlah hasil hubungan intim antara Xiaoyan dengan Medusa. Tentu saja plot semacam ini akan langsung ditolak oleh netizen karena kita tahu sendiri siaran Neon Fun ini terbuka untuk umum. Kenapa terbuka untuk umum? Jadi tidak dipilih ini untuk konten dewasa, tapi dipilih untuk konten umum. Jadi anak-anak juga bisa menonton. Makanya Magic the Gathering Motion juga menyaring plot ceritanya sehingga kelahiran Xiao Xiao sehingga alasan kehamilan Medusa pun dihilangkan. Dan ini juga alasan terakhir kenapa Xiao Xiao sepertinya akan diadakan dan tidak akan dihilangkan, karena terlebih lagi dalam siaran langsung kunjungan tim Tianman, kalian bisa buka di web resminya karena masih ada. Di web resminya di sini ada kunjungan dari tim reporter ya. Kita akan coba lihat sejenak. Ada penampilan dari sosok Xiao Xiao, kita bisa lihat kembali. Ini adalah sebuah liputan dari tim Tianman. Kita akan coba tonton. Durasinya sekitar ya 3 menitan biar cepat. Oke, kita ambil ini aja yang penting-pentingnya aja. Mereka menyiarkan siaran langsung ketika tim reporter ini berkunjung ke studio Magic the Gathering Motion. Oke, kita lihat bagaimana Digital Motion saat ini.
Di sini tim Tianman mewawancarai seorang staf yang ada di tim Magic Digital Motion yang saat ini bertanggung jawab untuk membuat animasi Battle to the Heaven Neon Fun ini ya. Diperlihatkan di sini ada statu beberapa karakter dari Battle to the Heaven dan juga gambaran-gambaran plot-plot selanjutnya. Ya. Di sini juga ada gambaran bagaimana Magic Digital Motion membuat sebuah animasi. Nah, di sini ada penampilan Xian ya. Ini beberapa chibi dan boneka-boneka yang kemarin dipublisitaskan. Nah, ini adalah dapur produksinya, kita bisa lihat. Di sini ada gambaran tentang Xiao Xiao ya. Kalian bisa cek nanti ya. Nah, ini adalah gambar-gambaran kasarnya. Nah, ini kita bisa ulang dikit ya. Kita bisa ulang dikit. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada gambar anak kecil dengan rambut kepang. Ada beberapa tipe di sini rambut kepang dan juga baju merah putih ya. Kalau kalian ingin tahu, di sini ada gambaran. Sebentar, admin kecilkan dulu. Nah, jika admin kecilkan, di sini kita lihat ada gambar Medusa dan juga anak kecil ini. Jadi ini adalah gambar tidak lain ya, karena ini di samping karena gambar ini dibuat berdampingan antara Medusa dengan orang anak karakter ini. Jadi tidak mungkin ini adalah karakter biasa saja. Kemungkinan besar ini adalah Xiao Xiao ya. Kemungkinan besar dari Xiao. Jadi gambar outfit dari Xiao Xiao ini sudah dipubliskan ya. Terlihat ya di sini sangat cerah dan imut dengan rambut sanggul halus ya dan rok putih merah dengan reputasi ratu. Bagaimana bisa ada seorang anak di dekat tentu Medusa kalau tidak ada hubungan secara langsung? Ditambah lagi bahwa fakta ular piton Xiao Chai telah dipisahkan dari Medusa dan pada dasarnya 100% bahwa karakter ini disebut sebagai putri kecil Xiao Xiao. Ya. Berdasarkan plot ini, yang ingin diungkapkan oleh pejabat tersebut adalah bahwa para tetua tidak dapat menunjukkan dengan jelas bahwa mereka hanya menggunakan istilah sebuah energi yang akan mengancam kehidupan Medusa, karena ketika dibaptis ada energi lain di dalam tubuh Medusa. Jadi hanya digambarkan oleh para tetua ini bahwa energi yang ada dalam tubuh Medusa akan membahayakan, atau mungkin ini adalah tipuan dari para tetua, di mana tetua ini harus memaksa Xiaoyan membuat pil untuk membuat janin itu lebih kuat. Karena kalau dikatakan secara langsung Medusa hamil, maka ada kemungkinan seperti di versi komiknya Medusa akan langsung membunuh Xiaoyan. Jadi para tetua menahan agar tidak terjadi insiden seperti itu ya. Kemungkinan besar bahwa ini adalah skrip yang dibuatkan ketika para tetua ini merahasiakan kehamilan dari Medusa. Mungkin ini akan diungkapkan ke depannya kalau memang plotnya seperti itu. Dan ya berhasil, karena di sini Xiaoyan tentu saja merasa bertanggung jawab dan dia akan membuat pil dengan tingkatan yang paling tinggi. Padahal pada dasarnya pil yang tingkat 6 saja sudah memberikan 50% kesuksesan untuk Medusa menahan serangan balik dari energi tersebut. Tapi Xiaoyan dengan bersikeras akan membuatkan pil tingkat 7 yang memang saat ini Xiaoyan belum bisa menyempurnakannya karena bahan-bahannya juga sangat sulit ya. Tapi di sini yang menjadi titik ukur adalah tidak banyak sekali alchemist yang mau mengorbankan dirinya untuk membuat pil tingkat 7. Karena di pil tingkat 7 ini akan ada serangan pil petir, di mana seorang alchemist harus benar-benar kuat menahan petir tersebut ya. Dan juga apalagi di seri animesnya dikatakan bahwa alchemist tersebut harus memberikan garis keturunannya ya. Ini dia ya kata kuncinya. Jadi alchemist itu harus memberikan darahnya atau garis keturunannya kepada pil tersebut agar bisa dikonsumsi oleh Medusa. Dan tentu saja garis keturunan ini berhubungan dengan keturunannya. Jadi ada clue di sini, apakah tetua ini sadar betul bahwa itu adalah janin, atau ya mereka berpura-pura dan akan baru tahu hasilnya nanti ketika setelah pil ini dimakan oleh Medusa. Akan ada perubahan mungkin dari tubuh Medusa ya, kita tidak tahu sendiri. Langsung ke 7 ya.
Ya seperti karya aslinya, Xiaoyan langsung memutuskan untuk menyiapkan ramuan terbaik untuk istrinya ini. Dan dalam 2 tahun akan ada ramuan tingkat 7 yang tentu saja akan diciptakan oleh Xiaoyan. Bagaimanakah ini akan terjadi? Ya tentu saja plotnya masih cukup lama, karena di sana juga akan ada pertarungan antara Xiaoyan dengan Han Feng untuk ketiga kalinya, dan Xiaoyan akan menangkap tubuh jiwa dari Han Feng yang nantinya akan diberikan kepada gurunya ya. Dan kemungkinan akan munculnya Yao Tianhuo yang nantinya akan menjadi bodyguard dari Xiaoyan dan mendapatkan tubuh Yun San ya. Di sini juga ada gambaran menarik, ada beberapa karakter yang digambarkan ketika reporter Tianman ini datang ke Magic Dicta Motion. Ada beberapa karakter yang menarik ya di sini. Kita lihat sini ada karakter baru. Nah, ini dia. Ini adalah karakter baru yang kemungkinan akan muncul lebih dekat, dan kalau dilihat di samping ini adalah gambar jelas dari Feng Zunze. Di sini ada gambar Feng Zunze ya, teman dari Yalao. Nah, sudah dijelaskan. Oke, ini adalah fakta-fakta menarik, dan karena karakter dari Xiao Xiao sudah ditampilkan, sudah pasti Xiao Xiao akan ada di plot selanjutnya, meskipun ya secara teoritis kelahirannya akan sedikit ribet seperti digambarkan dalam versi komiknya, di mana di sini ada diagram di mana Medusa dan ular kecil akan terpisah karena adanya pil tingkat 7 tadi dan menjadi seorang anak yang diberi nama Xiao Xiao. Oke teman-teman, itu saja yang bisa admin bagi informasi ini. Semoga bisa menjawab kepenasaran dari teman-teman yang kemarin bertanya tentang pendapat admin episode ini. Jadi secara garis besar memang produser Magic Dicta Motion sekarang tidak akan menghapus diri Xiao Xiao ya, tidak akan menghapus anak dari Xiaoyan dan Cailin ini, karena tentu saja ini akan berhubungan dengan trilogi Battle of the Heaven di Great Ruler nanti, yang tentu saja di Great Ruler Xiao Xiao akan menjadi seorang tokoh yang sangat dibutuhkan, dan kalau dihilangkan tentunya akan kacau ya dari segi cerita. Lalu ada lagi bahwa Sun Er kemungkinan besar di episode selanjutnya sudah mencapai ranah Daozong ya. Kita akan bahas itu pembahasan di video selanjutnya ya. Ini hanya akan menjawab kepenasaran teman-teman tentang Xiao Xiao dan juga status dari Medusa ke depannya. Kemungkinan di seri ini Medusa akan tetap menjadi pasangan dari Xiaoyan ya. Medusa akan tetap menjadi pasangan dari Xiaoyan, karena kita tahu dari adegan-adegan ini keintiman antara Xiaoyan dengan Medusa lebih dekat lagi, dan fix kemungkinan besar bahwa ini akan menjadi calon pasangan selanjutnya ya. Mungkin akan menjadi istri pertama, walaupun plot pernikahan antara Xiaoyan dan Medusa di awal-awal bisa jadi dihilangkan juga seperti yang digambarkan di versi komiknya ya. Pada versi komiknya tidak ada pernikahan di awal antara Medusa dengan Xiaoyan. Hanya saja anaknya Xiao Xiao akan menjadikan Medusa sebagai istri pertama dibandingkan dengan Sun Er yang menjadi nantinya istri kedua. Oke teman-teman, itulah sedikit pendapat admin tentang episode ke-67 Battle of the Heaven. Semakin menarik karena plot berkembang sampai seperti ini dan menimbulkan gejolak di fans, di Weibo, di Facebook, grup, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Ya, kita akan nanti seperti apakah adaptasi dari Magic Dicta Motion ini tentang novelnya, seberapa jauh perubahan yang didapatkan dari seri animasinya ini. Tentu saja akan membuat kita lebih penasaran karena plot-plot menarik selanjutnya akan datang satu persatu. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang pendapat admin nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan caci admin mengenai pendapat admin. Kita bebas berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar bawah untuk pendapat kalian pribadi ya tentang plot Battle of the Heaven episode ke-67 kemarin. Oke, jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel ini sebagai dukungan agar admin lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Donghua Lover.